Shalom, Horas Mahubata Haganupan. Horas! Bapak, Inang, pemuda, serta adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, kita boleh bersama-sama beribadah dalam rangka memperingati hari turunnya Roh Kudus, serta pesta sekolah minggu dan ulang tahun sekolah minggu yang ke-52. Saat ini kita bernyanyi, kita puji Tuhan lewat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 4. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Hati kami pun mekar, kabut
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, 2, dan 4. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. sedang sibuk membuat PR. Tiba-tiba papanya menelepon bahwa teman papanya akan datang ke rumah. Namanya Pak Anton. Papanya berpesan jika Pak Anton datang, maka Ricky harus menyambutnya, membuat teh dan memberikan majalah
atau koran sambil menemani Pak Anton. Ricky melanjutkan pekerjaan rumahnya. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Ricky membukakan pintu. Ternyata Pak Anton yang datang. Ricky mempersilahkan Pak Anton masuk dan memberikan teh dan memberikan koran. Mereka berbincang-bincang. Tiba-tiba Herman datang ingin mengajak Ricky bermain di luar rumah. Ricky membatalkan niatnya untuk bermain, tapi memutuskan untuk menemani Pak Anton. Mereka berbincang-bincang dengan Pak Anton. Ricky bertanya, mengapa guru sering memberikan PR yang banyak? Guru ada yang lembut, ada yang tegas. Pak Anton menjawab semua pertanyaan Ricky. Pak Anton menjelaskan bahwa kalau guru memberikan PR, tujuannya agar guru tahu apakah muridnya sudah mengerti ataukah belum. Ada guru yang lembut, ada juga yang tegas. Tipe orang bermacam-macam. Ricky juga bertanya pelajaran apakah yang paling penting. Pak Anton menjawab semua pelajaran penting. Tapi pelajaran yang paling penting adalah pelajaran agama Kristen. Karena pelajaran agama harus dipraktekkan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka menolong. Ya, kita harus menolong orang lain. Ternyata Pak Anton adalah seorang pendeta. Pak Anton juga mengajar jemaat, tetapi dia juga harus belajar jadi murid yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Teman-teman, marilah kita menjadi murid Yesus yang baik. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah 3. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita masuk di dalam acara khusus Pesta Sekolah Minggu. Yang pertama, kita dengarkan liturgi kelas kecil. Inilah buah-buah roh.
kasih. Kita damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang kedua, kita dengarkan puisi kelas tengah. "52 tahun sekolah minggu diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal namamu. Dalam persekutuan kami yang penuh sukacita, menikmati kebenaranmu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah, menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS, pintaku teruskanlah menjadi terang dan terang. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia melebihi kesetiaan Sang Mentari menyinari kebenaran. Saat ini dunia sedang diheningkan oleh virus corona. Kau menyuruh kami untuk di rumah aja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah aja. Kesepuluh jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohon Tuhan melihat dan bekerja tepat pada waktunya. Virus corona pun dilalukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarkanku dengan iman yang teguh berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Yang ketiga, kita dengarkan persembahan pujian dari anak kelas besar. Melintasi pada rumput hijau membangun. Yesus bersama
mendengarkan firman Tuhan. Kita puji Tuhan lewat nyanyian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kuasanya yang ajaib kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pemahaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam buat kita semua. Pagi hari ini adalah pesta sekolah minggu. Pesta yang kita peringati sebagai turunnya Roh Kudus. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Ada sebuah ilustrasi singkat pengantar firman Tuhan buat kita pagi hari. Sebuah rumah tangga, ada bapak, ada anaknya berusia 9 tahun, dan ada pengasuhnya, pengasuh anak ini. Dalam kisah ini, si ibu baru meninggal dunia karena dengan sakit. Karena itu, si bapak merasa tertekan, merasa sedih atas meninggalnya istrinya tadi. Meninggalnya istri ini membuat dia sangat terpukul. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak memperlakukan istrinya ini baik selama hidupnya. Nah, akhirnya si bapak ini tertekan, dan dengan tertekan itu dia juga beberapa lama waktu dia juga meninggal dunia. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia sempat menuliskan sebuah surat yang ditinggalkannya untuk anaknya. Nah, dalam kisah ini juga beberapa lama kemudian anaknya juga meninggal. Nah,
tinggallah si pembantu atau si pengasuh. Nah, dalam kisah ini, setelah meninggal juga anaknya, meninggal bapaknya, tinggal si pengasuh tadi, akhirnya pemerintah desa mengambil alih dan melelang semua harta-hartanya. Harta-harta tadi, karena dia adalah orang yang sangat kaya di desa itu, dia memiliki banyak harta. Harta-harta itu dijual, harta-harta itu dilelang. Nah, setelah semua dilelang yang ada di rumahnya, ternyata ada lagi yang belum ada yang mau mengambil. Nah, pemerintah mengatakan sekarang sudah habis, tinggal ini, disebutkannya adalah tinggal foto. Siapa yang mau mengambil? Nah, si pembantu tadi, dia memang menginginkan foto anak itu karena dia sudah sangat mengasihi anak ini. Karena dia sudah lama berkenalan, sudah lama bersama dengan anak ini. Akhirnya dia memang sangat memerlukan, dia memang ingin memiliki foto itu. Nah, akhirnya si pembantu, si pengasuh tadi mengambil foto. Foto tersebut dibawanya dan dibersihkan. Tetapi sewaktu dia membersihkan foto itu, terjatuhlah sebuah surat. Ternyata di dalam surat itu adalah surat wasiat. Ya. Di dalamnya diterangkan bahwasanya harta aset-aset si bapak ini tadi, ya, yang menjadi ahli warisnya adalah orang yang mengambil foto anak ini. Nah, terkejutlah si pengasuh anak ini tadi, dia kaget, juga masyarakat kaget. Ternyata masih ada aset-aset yang lain. Nah, begitulah si ibu ataupun si pengasuh anak ini tadi memperoleh harta yang banyak. Karena dia sangat mencintai, mengasihi anak ini tadi. Baca dulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47 tentang turunnya Roh Kudus. Kita lihat video ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Di video tersebut bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya, kepada Petrus di sebuah rumah di Yerusalem, sehingga terjadi pertobatan. Dan pada saat itu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah gereja mula-mula. Sebelum teks ini juga di dalam Yesaya 63 ini, kalau kita baca bagaimana Tuhan ya, menjaga, menggendong mereka, ya, tetapi mereka mendukakan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau nats ini tadi bagaimana merefleksikan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Di situ dikatakan bagaimana Musa membelah air, ya. Bagaimana dia membawa bangsa itu melintasi samudra raya, melintasi padang gurun, tidak pernah tersandung mereka dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
seperti kuda melintasi padang gurun. Kuda adalah alat perang dan alat pacu. Ya, tetapi di situ dikatakan kuda itu melewati padang gurun, padang pasir. Itu bukanlah hal yang sulit bagi kuda. Tidaklah terlalu sulit melintasi padang gurun. Kuda bisa berlari, kuda tidak akan jatuh. Dia aman sampai ke tempat tujuan. Begitu gambaran orang percaya, orang yang dituntun Tuhan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, perjalanan hidupnya aman sampai di tempat tujuan. Penuh dengan perlindungan Tuhan, penuh dengan pertolongan Tuhan. Dia katakan di dalam ayat 13, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Ya, tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gambaran kehidupan orang percaya itu, gambaran kehidupan kita, ya, dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan, kita aman. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, kalau Roh Tuhan yang dicurahkan pada saat murid-murid itu di Yerusalem, kalau sampai hari ini Tuhan juga mencurahkan Roh-Nya kepada kita, apakah, pertanyaan buat kita, apakah Roh yang sama, Roh yang dicurahkan itu ya 2000 tahun yang lalu sama dengan yang dicurahkan saat ini kepada kita? Ya, jawabnya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah saat ini, sekarang ini, roh-roh dunia, ya, roh-roh kedagingan itu lebih menguasai, lebih dominan dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus yang bersuara lembut dalam hati kita ini sering tidak kita dengar. Sering tidak terdengar lagi suara Roh Kudus itu. Peperangan dengan suara dunia ini yang terlalu kuat, ya, sehingga suara Roh Tuhan, suara Tuhan yang berbicara, yang mengingatkan itu tidak terdengar lagi. Telinga rohani kita tidak mendengar lagi. Kenapa? Karena kita tidak terus-menerus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Di saat kita membangun persekutuan yang akrab, di situ kita juga berperang melawan kedagingan. Roh-roh dunia, nafsu dunia, keserakahan, ya. Ada kecemburuan, amarah, perseteruan, itu yang berkuasa dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus yang bersuara lembut itu, yang menyatakan saling mengasihi, saling mengampuni, penuh damai, tidak terdengar. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 13, kamu adalah bait Allah, Roh Allah diam dalam kamu. Kalau kita ini bait Allah, ada Roh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Apa yang akan kita buat dalam hidup ini? Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Kita percaya kepada Tuhan. Kita bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam pengajaran artinya ialah membaca firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan perintah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah dicurahkan Roh-Nya kepada kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Yesaya 50 ayat 4 yang katakan demikian. Tuhan memberikan lidah seorang murid, dengan perkataan aku memberikan semangat baru pada yang letih. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menguatkan orang lain, memberikan penguatan, memberikan semangat kepada yang lesu, memberikan kekuatan kepada yang lagi bersedih. Nah, itu adalah tugas kita. Dan mempertajam pendengaran kita atas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang diam dan bertakhta dalam hati kita. Roh dunia memang kuat. Kedagingan itu memang kadang lebih muncul dalam kehidupan kita. Ya. Anak-anak sekolah minggu hari ini adalah pesta sekolah minggu. Kalau ada di hati anak-anak sekolah minggu suka bohong, suka tidak jujur, ya, itu adalah roh-roh dunia. Ya. Tapi Tuhan mengingatkan melalui pesta sekolah minggu pada hari ini, ya,
Mari kita hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Mari kita peduli dan saling menolong, saling mendoakan. Apa maksud Tuhan dengan wabah COVID-19 di tahun ini, 2020 ini? Ada rencana Tuhan yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Banyak waktu kita saat ini bersama dalam keluarga. Tuhan menginginkan memanggil kita untuk membangun mesbah keluarga, ya. Untuk berdoa bersama dalam rumah tangga bersama anak-anak. Tidak terlalu lama memegang handphone, ya. Tidak terlalu lama terus memposting-posting yang tidak perlu, sehingga waktu untuk membaca firman Tuhan tidak ada. Lebih banyak menggunakan gadget daripada membaca firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kesimpulan firman Tuhan pada hari ini buat kita? Kalau sampai saat ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan, masih dalam perlindungan Tuhan, masih dalam kita aman situasi kondisi saat ini, tapi kita masih aman. Semua itu adalah berkat Tuhan. Mari kita tetap bersyukur. Kemudian seperti tadi kuda yang dicontohkan dalam nats kita, sekalipun perjalanan yang berliku-liku yang kita hadapi, tapi kalau bersama Tuhan kita pasti sampai di tempatnya pasti aman. Ya, sertakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Yang terakhir adalah kalau roh Tuhan ada pada kita, roh Tuhan ada padaku, padamu, mari kita menjadi saksi Kristus. Karena firman Tuhan yang mengatakan, pergilah ke Judea, ke Samaria, ke Yerusalem, bahkan ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku. Nah, mungkin itu sulit kita lakukan, tapi mari kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, kita menjadi saksi Kristus, saksi yang hidup. Rumah tangga keluarga kita adalah basis yang utama, ya, menjadi berkat di tengah-tengah gereja. Mari dalam situasi kondisi ini kita perbanyak membaca firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan. Satu hari berapa baik bisa kita baca? Mari kita lakukan itu, ya. Anak-anak sekolah minggu, ya, lakukan tugas dan tanggung jawabmu, ya. Belajar sungguh-sungguh, berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari kita lakukan. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Kita mulai dari diri kita. Kita mulai membaca firman, berdoa, dan menjadi saksi yang hidup. Demikian firman Tuhan buat kita. Selamat hari Pentakosta, selamat hari pesta sekolah minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, jemaat-Mu. Terimalah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita saksikan panggung boneka dari guru-guru sekolah minggu. Makan tidur, makan lagi, bangun tidur, makan lagi. Wah, enak juga ya kalau libur terus. Bisa main game, nonton, pokoknya main terus deh. Senang sekali. Kalau aku sih bosan di rumah terus. Aku nggak bisa sekolah minggu. Apalagi aku nggak dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Bosan. Tapi enak Kak. Kita kerjanya makan terus, nonton terus. Senang deh. Tapi aku nggak suka. Aku bosan. Tahu nggak sih Dek? Karena corona ini banyak loh orang yang jadinya kekurangan penghasilan. Kasihan loh karena di rumah aja. Biarin aja Kak. Itu kan bukan urusan kita. Bukan begitu loh Dek. Gimana itu? Mereka kasihan loh. Apa hubungannya Kak? Mungkin Dek, kita bagaimana kalau kita berbagi? Jadi mulai sekarang kita jangan boros, jangan makan terus. Rohma, Tigor, ada apa kalian ribut-ribut?
Emang apa sih yang kalian bicarakan? Kok serius sekali? Ini mah, Kak Rohma sibuk mikirin orang. Mikirin orang? Bukan loh, Ma. Aku ini berpikir menolong orang. Mungkin karena corona ini mereka jadi kelaparan. Gitu loh, Ma. Oh, anak baik ya kamu, peduli sama orang. Itu sangat bagus. Kita menolong orang. Kita mau peduli, walaupun kita tidak punya. Kita dapat membantu sedikit demi sedikit. Itu bermanfaat, Nak. Iya loh, Ma. Kita bantu mereka yuk, Ma. Please. Iya, Ma. Saya setuju. Ide ini bagus loh, Ma, buat mereka. Iya, Nak. Kita mau menolong mereka yang sedang kesusahan karena dilanda COVID-19. Kalau begitu, yuk kita siap-siap. Oke, Ma. Ayo, let's go. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami
Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Mahubanta Haganupan. Selamat hari Minggu. Selamat berpesta turunnya Roh Kudus. Selamat ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52. Hanami pengurus seksi sekolah minggu, pakon guru-guru sekolah minggu. Maka tahun terima kasih Hubani full timer, Hubani PHMJ, pakon Hubani orang tua nami Haganupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.